Selamat datang di Bola Jimbul. Timnas Indonesia kembali mengalami kekalahan 1-2 melawan Libya. Di babak pertama, Indonesia berhasil unggul lebih dulu di menit 6 melalui kerjasama apik Witan Sulaiman dan Ivar Jenner. Ivar kemudian melakukan umpan cutback pada Yakob Sayuri dan ia dengan leluasa menceploskan bola ke gawang Libya. Indonesia hanya unggul selama 3 menit setelah sepakan keras Osama Al-Shweni berhasil menjadi gol. Petaka bagi Indonesia hadir di menit 20, kala back pas Rizky Ridho terlalu lemah dan berhasil diserobot oleh Kapten Libya Ahmed Ekrawa. Sang kapten berhasil melewati kiper Hernando Ari sebelum memasukkan bola ke gawang. Secara permainan, timnas bisa mengimbangi Libya. Namun Indonesia kehilangan konsentrasi di awal laga, karena mereka baru bisa mengimbangi Libya setelah mereka tertinggal 1 gol. Tercatat ada 2 peluang emas yang sebenarnya bisa menjadi gol. Di menit 60, sepakan Marcelino di depan gawang melambung ke atas. Dan di menit 88, Justin Hubner yang sudah 1 lawan 1, tendangannya berhasil diblok oleh kiper Libya. Inter Milan berhasil meraih kemenangan dramatis 2-1 melawan Hellas Verona pada Sabtu malam. Inter membuka skor melalui top skor Serie A sementara, Lautaro Martinez, pada menit ke-13 berkat umpan terobosan Henrikh Mkhitaryan. Verona menyamakan kedudukan pada menit ke-74, ketika Thomas Henry, yang baru 1 menit berada di lapangan, meneruskan umpan silang Ondrej Duda menjadi gol. Drama pun tercipta di injury time, tendangan voli Alessandro Bastoni membentur mistar gawang. Sementara, Nicolo Barella melesakkan tendangan dari jarak jauh yang ditepis oleh Montipo. Bola tepisan itu langsung disambar Fratesi menjadi gol pada menit ke-93. Beberapa menit berselang, tim tamu masih memiliki peluang untuk menyamakan kedudukan melalui penalti setelah pelanggaran yang dilakukan Matteo Darmian. Beruntung bagi Inter, tendangan penalti Henry membentur tiang kanan gawang dan tuan rumah berhasil mempertahankan 3 poin. Tottenham sudah pasti merekrut Timo Werner dengan status pinjaman dari RB Leipzig. Sementara bek Genoa, Radu Dragusin, adalah target berikutnya. Kesepakatan telah terjadi untuk membawa penyerang Jerman itu ke London Utara. Werner direkrut dengan status pinjaman selama 6 bulan dengan opsi beli sekitar 13 hingga 17 juta pounds. Fabrizio Romano mengklaim bahwa Tottenham Hotspur berharap untuk menyelesaikan kesepakatan untuk Radu Dragusin dari Genoa setelah Werner selesai. Ketertarikan The Lily White pada Radu Dragusin telah terkonfirmasi dengan baik selama seminggu terakhir. Sementara itu, jika Tottenham berhasil mendapatkan bek Genoa, Radu Dragusin, maka Eric Dier dikabarkan siap dilepas ke Bayern Munich. Menurut laporan dari Times, pemain internasional Inggris itu telah mencapai kesepakatan pribadi dengan pihak Bavaria setelah pembicaraan awal. Juara bertahan Serie A, Napoli, kembali mengalami hasil negatif saat mereka kalah 3-0 di Torino pada hari Minggu. Torino memanfaatkan unggul jumlah pemain, setelah Pasquale Mazzocchi, yang baru saja direkrut dari Salernitana, dikeluarkan dari lapangan karena pelanggaran keras terhadap Valentino Lazaro 5 menit setelah masuk dari bench. Tuan rumah menggandakan keunggulan mereka di awal babak kedua, ketika Vlasic mendapatkan bola dari Zapata. Torino memastikan kemenangan pertama mereka atas Napoli sejak 2015 ketika tendangan sudut Lazaro, disundul oleh Bonggiorno, menjadikannya 3-0 tak lama setelah 1 jam berlalu. Napoli kini hanya meraih 1 kemenangan dalam 6 pertandingan liga terakhirnya. Napoli pun turun ke peringkat ke-9 klasemen dengan 28 poin, tertinggal 20 poin dari pemimpin klasemen Inter Milan. Gol Dusan Vlahovic di masa tambahan waktu membuat Juventus menang comeback 2-1 atas Salernitana pada hari Minggu. Gelandang Salernitana, Giulio Maggiore berhasil menjebol gawang Wojciech Szczęsny, dengan tembakan tak terbendung dari tepi kotak penalti sebelum turun minum. Tuan rumah bermain dengan 10 orang ketika Maggiore menerima kartu kuning keduanya akibat tackle ke gelandang Juventus Adrien Rabiot pada menit ke-53. Juve membalas melalui Samuel Iling Junior pada menit ke-65 berkat umpan Vlahovic. Si Nyonya tua akhirnya berhasil memupus harapan tuan rumah ketika Vlahovic mencetak gol penentu pada menit ke-91. Mereka kini tertinggal 2 poin dari Inter, dan 7 poin di atas tim peringkat ketiga AC Milan. Paulo Dybala menyelamatkan AS Roma saat menjamu Atalanta di kandang.
Gelandang Atalanta Tunco Mainers membawa tim tamu unggul 8 menit setelah pertandingan dimulai, saat menerima umpan brilian dari Alexe Miranchuk. Namun, Dybala menyamakan kedudukan dari titik penalti 6 menit sebelum turun minum. Penalti diberikan atas pelanggaran Matteo Ruggeri terhadap bek Roma, Rick Karsdorp, setelah tinjauan VAR. Pelatih Roma Jose Mourinho mendapat kartu merah pada masa tambahan waktu karena memprotes wasit, menyusul pelanggaran terhadap Romelu Lukaku. Roma, yang hanya menang sekali dalam 5 pertandingan Liga, kini berada di peringkat ke-8 klasemen dengan 29 poin. AC Milan yang berada di posisi ketiga, mengamankan kemenangan 3-0 di Empoli berkat gol dari Ruben Loftus-Cheek, Olivier Giroud dan Chaka Traore pada hari Minggu. Milan meraih keunggulan pada menit ke-11 ketika Rafael Leao berhasil melewati bek Empoli sebelum memberikan umpan silang pada Loftus-Cheek yang mengarahkan bola masuk ke kiri gawang Empoli. Tim tamu memperbesar keunggulan mereka ketika Giroud mencetak gol dari titik penalti pada menit ke-31, menyusul handball yang dilakukan pemain Empoli, Youssef Maleh. Chaka Traore mengamankan gol ketiga Milan 2 menit jelang perpanjangan waktu lewat serangan balik yang diinisiasi oleh Christian Pulisic. Gol bunuh diri Jakub Kiwior dan gol Luis Diaz di menit akhir memastikan kemenangan 2-0 bagi Liverpool atas Arsenal dalam pertandingan putaran ketiga Piala FA pada hari Minggu. Arsenal menyia-nyiakan banyak peluang di babak pertama. Sedangkan Liverpool juga mendapati tendangan Alexander-Arnold membentur mistar gawang tuan rumah. Publik Emirates Stadium terdiam di menit 80, kala kapten Liverpool, Trent Alexander-Arnold, mengirimkan umpan tendangan bebas yang mengenai kepala Kiwior dan masuk ke gawang Ramsdale. Diaz kemudian memastikan kemenangan Liverpool, saat ia mencetak gol di menit-menit akhir. Arsenal kini telah kalah dalam 3 pertandingan terakhirnya di semua kompetisi. Pantau terus informasi sepak bola, transfer pemain, jadwal live, dan hasil pertandingan tim kesayangan kamu, hanya di Bola Jimbul. Salam.